guys, welcome back my YouTube channel. Di sini saya membuat video untuk mengumpulkan tugas literasi yang dimana saya akan mereview ini adalah part 1 mereview literasi saya mengambil buku dari Barnawi yang berjudul Be a Great Teacher, yang dimana itu di sini ada 46 rahasia sukses menjadi guru hebat. Kalian pasti penasaran dan lanjut nonton videonya. Kalian pasti tahu kan, di balik murid yang hebat pasti ada guru yang hebat. Guru yang hebat adalah guru yang aktif, kreatif, dan inovatif, yang dimana guru tersebut itu mampu menjadikan siswa pandai secara kognitifnya, belajarnya efektif, dan serta psikomotornya, yang dimana guru juga harus menjadi tempat sebagai pelindungan anak, entah itu menjadi teman curhatnya dari masalah keluarga, masalah pembelajaran, dan hal yang lainnya. Guru juga harus sering-sering memantau siswanya, entah itu dari perkembangan pembelajarannya di kelas maupun di luar kelas. Nah, guru yang hebat itu bisa menjadikannya guru sebagai peran utama setelah ibunya dan ayahnya di rumahnya, karena pada dasarnya guru itu di sekolah banyak berperan penting terhadap siswa yang hebat. Buku ini juga tidak hanya mengantarkan tentang apa itu guru hebat, tapi bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita untuk menjadi guru hebat, yang dimana buku ini mengantarkan kita kepada profesionalisme, yang dimana kita bisa mengarahkan secara efektif di dalam kelas dan mengelola siswa. Bagaimana kita menjadi guru yang disukai oleh siswanya, bahkan dirindukan saat ketika tidak ada oleh siswa maupun rekan kerjanya. Jika banyak guru hebat, maka pasti banyak siswa hebat untuk generasi kedepannya, untuk bangsa ini. Nah, yang dimana pada chapter pertama itu berjudul Teaching is Service. Nah, yang dimana sebagai guru itu kita harus menjadi profesi yang memang diniatkan sebagai ibadah dan diniatkan sebagai pengabdian kita menjadi guru yang hebat. Kalau kita diniatkan sebagai ibadah, pasti perjalanannya itu akan senang dan menarik dan tidak pusing untuk dilakukannya. Cerita awalnya penulis buku ini, yang dimana bernama Barnawi itu sangat bercita-cita menjadi guru, sedangkan keluarganya semuanya itu sebagai penulis, dan dia pun terinspirasi dari pamannya yang profesi seorang guru. Nah, beliau itu sejak kecil pengen banget menjadi guru, dan beliau minta kepada ayahnya bahwa beliau ingin sekali membuat baju guru. Nah, setelah sebulan kemudian beliau juga sudah dibuatkan baju guru oleh ayahnya. Beliau itu memakai baju tersebut itu, entah itu main memakai baju itu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cita-cita beliau, yang dimana sekarang beliau sudah menjadi guru yang hebat, seperti itu. Terus beliau juga menyebutkan bahwa nobody is perfect, yang dimana tidak ada individu yang memang sempurna, tapi tidak ada salahnya kalau kita mencari kesempurnaan itu. Apalagi kita seorang guru, khususnya aku, untuk menjadi seorang guru yang setiap harinya bakalan ada di ruang kelas, harus memberikan motivasi terhadap anak-anaknya, memberikan ilmu, terutama juga memperhatikan perkembangan
siswa agar kita tahu perkembangannya bagaimana, entah dari itu kognitifnya, efektifnya, dan psikomotornya. Kita sebagai guru juga harus berpenampilan fresh, terus ada smartnya dan optimisme, yang dimana si siswa itu bakal tertarik atau terbius oleh kita sehingga melakukan pendekatan yang memang kita bisa satu frekuensi dengan anak peserta didik kita, sehingga mereka mudah diarahkan dan mudah menurut sama kita apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dipelajarkan, dan lain sebagainya. Bahkan tidak banyak kan guru-guru yang masih jadul, yang out of the date, tidak mengubah cara belajarnya bagaimana, hanya saja dia menggunakan model-model tertentu yang memang itu tidak berlaku di zaman sekarang, terutama pada Gen Alpha sekarang. Guru jadul itu biasanya menggunakan metode ceramah dan lain sebagainya, yang hanya memerintahkan sekretarisnya menulis di depan papan tulis, serta yang lainnya menulis di bukunya sendiri-sendiri. Bahkan gak banyak soal ujiannya pun sama dengan kakak kelas yang sebelumnya, sehingga kalau kita mau si siswa itu mau nilainya bagus, siswanya itu bisa meminjam buku kakak kelasnya, buku ulangan kakak kelasnya, sehingga mereka cuma menghafalkan jawaban-jawabannya, sehingga mereka sangat mudah untuk mendapatkan nilai yang bagus tanpa proses perkembangannya naik atau hal yang lainnya. Juga banyak guru killer yang masih berkeliaran gitu ya di sekolah sini, karena pada dasarnya zaman sekarang loh Bu, Gen Alpha tahu sendiri gitu ya kan, bagaimana susahnya membimbing Gen Alpha tanpa ada kita pendekatan terhadap anak-anaknya. Bahkan efeknya pun juga itu sangat terpengaruh banget terhadap pembelajaran siswa tersebut. Nah, karena apa? Kalau ada guru killer nih sama guru yang jadul, pasti pembawaannya itu kepada siswanya bosan lah, malas belajar lah, dan lain sebagainya. Kita juga seorang guru harus menyesuaikan dengan zamannya, harus menyesuaikan dengan karakteristik Gen Alpha. Mungkin gitu. Terus banyak guru jadul yang memang tidak mau melibatkan media-media tentang Gen Z dan lain sebagainya, tidak menggunakan elektronik yang memang sekarang sudah pesat banget ya, karena itu adalah sebuah inspiratif perkembangan zaman, mungkin seperti itu. Dan kebanyakan guru yang jadul itu gak mau ribet lah, gak mau susah lah, gak mau apa, padahal pemikiran yang seperti itu tuh harus dirubah. Nah, bahkan pemikiran seperti itu tuh harus diubah dan harus diberikan pengarahan oleh kepala sekolahnya atau pihak yang bersangkutan, agar si siswanya itu bisa menyesuaikan dengan zaman juga, terus bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif, dan pendekatan terhadap gurunya itu lebih dekat gitu ya, karena sebuah pendekatan itu paling utama dalam proses pembelajaran, mungkin seperti itu. Dan ingat, intinya kita itu harus teaching is service, mungkin seperti itu, dan guru itu harus menjadi guru sebagai pengabdian untuk negara kita. Mungkin sekian penjelasan chapter 1 dari buku Be a Great Teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.